Dendam terbalas sempurna saat Megawati Hangestri mengamuk di lapangan hingga membuat sang juara bertahan Bandung BJB Tanda Mata bertekuk lutut tanpa ampun di Proliga 2026. Gila banget sih penampilan Jakarta Pertamina Enduro hari ini. Mereka benar-benar kayak kesurupan buat balas kekalahan di seri Bandung kemarin. Kamu lihat nggak tadi gimana ekspresi Megawati pas berhasil cetak servis ace di set ketiga? Itu benar-benar aura pemenang yang nggak bisa dibohongi sama sekali di tengah riuhnya penonton Jawa Timur. Bener banget, aku sampai nggak nyangka skornya bisa telak 3-0 kayak gitu. Padahal kita semua tahu kalau Bandung BJB Tanda Mata itu statusnya juara bertahan yang punya mental baja. Tapi hari ini, sepertinya strategi dari pelatih Pertamina Enduro benar-benar jalan sempurna buat matiin pergerakan pemain kunci lawan, seperti Anastasia Guerra dan Sonali Cidrao yang biasanya sangat dominan di lapangan. Tapi ya itu dia, kekuatan mental yang luar biasa. Megawati Hangestri kalau sudah berada dalam kondisi terbaiknya, memang susah banget buat dihentikan oleh siapapun. Ditambah lagi ada kerjasama yang sangat apik dengan dua pemain asing mereka, yaitu Sala dan Sherban, yang bikin lini serang Pertamina Enduro jadi makin variatif dan mematikan di Gor Tridharma siang tadi. Mereka bertiga benar-benar jadi mimpi buruk buat pertahanan Bandung, yang terlihat sangat rapuh hari ini. Set pertama saja mereka sudah tampil sangat dominan sejak peluit awal dibunyikan. Mereka menang dengan skor 25-17, yang mana itu bukan angka yang biasa untuk level pertandingan sebesar Proliga. Transisi dari posisi bertahan ke menyerang yang dilakukan oleh anak-anak Pertamina Enduro benar-benar rapi, cepat dan sangat taktis, sehingga membuat lawan seringkali salah posisi dalam melakukan blok. Dan yang paling menarik buat aku itu ada di set kedua, saat Bandung BJB Tanda Mata coba buat bangkit dan memberikan perlawanan lewat aksi gemilang Rara yang bermain di posisi depan net. Dia sempat melakukan serangkaian blok yang sangat apik dan bikin pemain-pemain Pertamina Enduro sempat kesulitan buat nembus poin. Tapi sayangnya masalah klasik muncul, yaitu receive dan transisi dari BJB yang malah jadi berantakan di saat-saat penting. Iya, masalah receive dan koordinasi transisi emang jadi lubang besar banget buat Bandung BJB Tanda Mata di pertandingan kali ini, yang harus segera diperbaiki oleh tim pelatih mereka. Mereka kayak kehilangan fokus dan konsentrasi pas lagi ditekan terus-menerus sama servis-servis tajam yang dilepaskan oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan, yang sepertinya sudah mempelajari kelemahan lawan dengan sangat detail. Akhirnya set kedua juga harus lepas dari genggaman BJB dengan skor yang cukup tipis, yaitu 25-20. Padahal itu adalah momen paling krusial buat mereka kalau memang ingin memperpanjang napas pertandingan ini. Tapi Jakarta Pertamina Enduro benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai tim besar yang gak mau kasih celah sedikit pun buat lawan untuk berkembang dan mendapatkan momentum kebangkitan. Terus masuk ke set ketiga, tensi pertandingannya makin tinggi banget kan? Karena BJB nggak punya pilihan lain selain menang kalau nggak mau malu kalah telak. Tadi kita lihat di awal set sempat ada momen saling tikung poin yang sangat menegangkan dan bikin seisi Gor Tridharma bergemuruh luar biasa. Karena kedua tim sama-sama ngotot nggak mau kalah dalam perebutan bola di atas net. Tapi ya sekali lagi, Megawati Hangestri menunjukkan kenapa dia disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini dengan aksi-aksinya yang sangat memukau. Momen servis ace dari Megawati yang bikin skor jadi unggul jauh 22-15 itu benar-benar jadi pukulan mental yang sangat telak buat para pemain Bandung BJB Tanda Mata, yang mulai terlihat frustrasi di lapangan. Betul sekali. Setelah momen itu, kesalahan-kesalahan mendasar malah makin sering banget dilakukan sama anak-anak Bandung di poin-poin yang sangat kritis, seperti salah komunikasi atau bola keluar lapangan. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi kubu Jakarta Pertamina Enduro, yang tinggal menjaga ritme permainan dan akhirnya nggak butuh waktu lama buat menutup pertandingan dengan skor 25-18. Hasil kemenangan 3-0 ini benar-benar jadi bukti kalau Pertamina Enduro sudah belajar banyak dari kekalahan menyakitkan mereka sebelumnya di seri Bandung pada tanggal 22 Januari lalu. Saat itu kan mereka sempat tumbang dari Bandung BJB Tanda Mata dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan maraton yang sangat melelahkan buat kedua tim selama hampir 3 jam lamanya. Iya, dendam itu akhirnya terbayar lunas hari ini dengan performa yang jauh lebih solid dan meyakinkan di depan publik voli Jawa Timur yang sangat antusias. Kemenangan ini juga pastinya bakal meningkatkan kepercayaan diri para pemain Jakarta Pertamina Enduro untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di seri-seri berikutnya, yang pastinya tantangannya akan semakin berat dan kompetitif. Dengan kemenangan telak ini, Jakarta Pertamina Enduro sekarang benar-benar jadi ancaman yang sangat serius bagi tim-tim lain yang juga mengincar gelar juara di musim 2026 ini. Kekuatan serangan mereka yang bertumpu pada Megawati Hangestri yang dikombinasikan dengan kecerdikan pemain asing dan pertahanan yang solid, benar-benar bikin mereka jadi tim yang sangat lengkap dan sulit buat dikalahkan jika bermain seperti tadi. Kita juga jangan melupakan peran pelatih yang sangat jeli dalam melihat celah di pertahanan lawan, sehingga instruksinya bisa dijalankan dengan sangat baik oleh seluruh pemain di lapangan. Bandung BJB Tanda Mata sebagai juara bertahan tentu harus segera melakukan evaluasi total kalau mereka masih ingin mempertahankan gelar juara mereka,
karena persaingan tahun ini benar-benar sangat ketat dan tidak terduga sama sekali hasilnya. Pastinya Proliga 2026 ini bakal makin seru buat kita ikuti terus perjalanannya, karena kejutan demi kejutan terus terjadi di setiap pekannya. Menurut kamu, apakah Jakarta Pertamina Enduro bakal konsisten terus kayak gini sampai babak final nanti? Atau tim lain seperti BJB bakal bangkit? Megawati Hangestri mengamuk di Gresik bahwa Jakarta Pertamina Enduro bantai Medan Falcons 3-0 tanpa ampun dalam laga Proliga 2026. Wah, gila sih ini. Kalian nonton tidak pertandingan Proliga 2026 semalam di Gresik antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Medan Falcons? Nonton dong, parah banget itu Jakarta Pertamina Enduro. Mainnya benar-benar di luar nalar. Saking bagusnya sampai lawannya tidak dikasih napas sama sekali. Asli, aku sampai kaget lihat skor set Pratala yang cuma 25-9. Itu benar-benar pembantaian yang sangat kejam untuk level kompetisi sekelas Proliga. Bayangkan saja, tim sekelas Medan Falcons yang punya pemain bagus cuma dikasih poin 9 di set pembuka. Itu mental pemainnya pasti langsung jatuh banget. Megawati Hangestri memang tidak ada obatnya kalau sudah main panas begitu. Smash-smash kerasnya benar-benar tidak bisa dibendung sama sekali oleh pertahanan Falcons. Bukan cuma Megawati saja sih, kolaborasinya dengan Risa Mega dan dua pemain asing mereka juga sangat padu. Ayana Sherban dan Wilma Salas mainnya rapi banget. Betul, peran Tisha Amalia sebagai setter juga krusial banget dalam membagi bola, sehingga serangan Pertamina jadi sangat bervariasi dan susah ditebak lawan. Aku perhatikan Nurlaili juga mainnya makin matang ya. Dia sangat tenang saat terima bola pertama dan eksekusi serangannya juga makin tajam di musim ini. Skuad asuhan Bulan Karsioglu ini memang terlihat sangat siap dan solid banget, seolah-olah mereka sudah hafal betul kelemahan lawan sebelum pertandingan dimulai. Strategi pelatihnya memang jenius. Dia tahu kapan harus menekan habis-habisan dan kapan harus main aman untuk menjaga stamina pemainnya tetap prima sepanjang laga. Di set kedua, Falcon sebenarnya sempat mencoba bangkit loh. Mereka melakukan rotasi pemain untuk mengubah ritme permainan yang sudah didominasi Pertamina. Iya, sempat ada perlawanan di awal set kedua. Poinnya sempat ketat kan, tapi mental juara Pertamina memang berbicara banyak di momen-momen krusial seperti itu. Pertamina tidak panik sama sekali saat Falcons mulai mengejar. Mereka malah makin agresif menyerang dan blok-blok mereka makin rapat menahan gempuran lawan. Maya Indri dan Viti New Queen dari Falcons sebenarnya sudah berusaha keras, tapi tembok pertahanan Pertamina malam itu rasanya mustahil untuk ditembus. Akhirnya, set kedua pun diamankan lagi oleh Pertamina dengan skor 25-18, jarak poin yang masih cukup jauh untuk sebuah laga ketat. Masuk set ketiga ini yang paling seru, karena Falcons benar-benar tidak mau menyerah begitu saja dan memberikan perlawanan yang jauh lebih sengit dari sebelumnya. Benar, di set ketiga itu Bulan Karsioglu sempat melakukan pergantian pemain, mungkin untuk memberikan jam terbang atau mengistirahatkan pemain inti sebentar. Nah, momen itu yang dimanfaatkan Falcons untuk mendekat. Mereka sempat menempel ketat perolehan poin dan bikin pendukung Pertamina jadi agak deg-degan. Tapi ya namanya pelatih kelas dunia, begitu lihat situasi agak bahaya, Megawati langsung dimasukkan lagi untuk mengamankan poin-poin kritis di akhir set. Efek Megawati masuk lapangan itu luar biasa ya, bukan cuma soal poin, tapi juga moral tim langsung naik drastis begitu tahu andalan mereka ada di sana. Akhirnya, set ketiga ditutup dengan skor 25-20, dan Pertamina resmi membungkus kemenangan telak 3-0 tanpa balas. Kemenangan ini benar-benar mengokohkan posisi Pertamina di papan atas klasemen sementara Proliga 2026 dan jadi sinyal bahaya buat tim lain. Pastinya, tim-tim lain sekarang jadi ketar-ketir melihat betapa solidnya permainan Pertamina, apalagi mereka punya kedalaman skuad yang sangat merata. Pelatih Falcons Marco Sugiyama saja sampai mengakui kalau timnya tampil kurang siap di awal laga dan banyak melakukan kesalahan mendasar sendiri. Ya wajar sih kalau pelatihnya kecewa, karena kesalahan mendasar di level Proliga itu fatal akibatnya, apalagi lawannya tim sekuat Jakarta Pertamina Enduro. Marcos berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, tapi kalau tidak cepat berbenah, Falcons bisa makin terpuruk di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sementara itu, Bulan Karsioglu kelihatan puas banget dengan hasil ini, karena sesuai dengan target yang sudah mereka tetapkan sebelum berangkat ke Gresik. Dia bilang fokus utamanya adalah menjaga konsistensi permainan, dan itu terbukti berhasil, karena grafik permainan mereka stabil dari set pertama sampai akhir. Konsistensi itu memang kunci sih kalau mau juara. Tidak boleh ada hari libur untuk tampil bagus karena persaingan di Proliga tahun ini sangat ketat. Aku jadi tidak sabar menunggu pertandingan Pertamina selanjutnya. Kira-kira siapa yang bisa menggantikan laju kencang Megawati dan kawan-kawan ya? Susah sih menebaknya. Mungkin tim-tim besar lainnya seperti BIN atau Popsivo yang bisa memberikan perlawanan seimbang buat mereka nanti di fase berikutnya. Tapi kalau mainnya masih solid seperti semalam, rasanya bakal sulit banget buat dimanapun untuk mencuri satu set pun dari tangan Pertamina. Apalagi dukungan penonton di Gortsi Dharma Gresik juga luar biasa. Atmosfernya bikin merinding dan pasti kasih energi tambahan buat para pemain di lapangan.
Betul banget, euforia Proliga tahun ini memang terasa lebih spesial. Mungkin karena persaingan antar tim juga makin merata dan kualitas pemain asingnya bagus-bagus. Ngomong-ngomong soal pemain asing, performa Iana Sherban dan Wilma Salas ini benar-benar rekrutan sukses buat Pertamina musim ini ya menurutku. Setuju, mereka bukan cuma jago nyemes tapi juga bagus di pertahanan. Paket komplit lah pokoknya, yang bikin beban Megawati jadi sedikit lebih ringan. Jadi Megawati bisa lebih fokus untuk menyerang, tanpa harus terlalu khawatir soal pertahanan belakang, karena sudah ada rekan-rekannya yang siap membackup. Kerja sama tim yang solid seperti inilah yang bikin Pertamina jadi kandidat kuat juara musim ini. Chemistry antar pemainnya sudah dapat banget. Kita lihat saja nanti, apakah mereka bisa mempertahankan performa gila ini sampai babak Final Four atau bahkan sampai Grand Final nanti. Perjalanan masih panjang sih, tapi start mulus di putaran pertama ini jelas jadi modal berharga banget buat membangun kepercayaan diri mereka.